Ya, Jay Itzes beberkan alasan utama pilih perkuat timnas Indonesia ketimbang Belanda. Ya, Sinteyong ungkap 3 cara timnas Indonesia atasi Jepang, Irak, dan Vietnam. Dan yang terakhir, betapa ganasnya pemain keturunan Indonesia ini kini menjadi pemain andalan Bologna di Liga Italia, dan inilah buktinya. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Pemain keturunan Indonesia Jay Itzes sudah resmi dinaturalisasi dan siap membela Garuda dalam waktu dekat. Tentunya kabar itu disambut baik oleh semua pihak, tapi ada juga yang mempertanyakan apa sebenarnya yang membuat Jay Itzes pada akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia meski punya peluang bermain untuk Belanda. Menanggapi pertanyaan itu, Jay secara terbuka mengakui bahwa keputusannya memilih menjadi warga negara Indonesia dan berniat membela Garuda karena adanya faktor keluarga. Ia pun bangga kini bisa mewakili Indonesia. Ya, Jay Itzes telah resmi menjadi WNI. Pemain Venezia ini sudah resmi menjadi WNI usai mengucap sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember pagi. Itzes merupakan pemain kelahiran Mirlo, Belanda, namun memang dirinya punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari sang ibu, yang mana kakek dan neneknya berasal dari Jakarta. Ya, pemain berusia 23 tahun itu pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya lebih memilih menjadi WNI ketimbang Belanda. Itzes menjelaskan kalau dirinya sangat bangga bisa mewakili tanah kelahiran kakek dan neneknya. Ya, karena ini kan adalah sebuah kehormatan buat saya ya, bisa mewakili bangsa dan keluarga saya, kata Itzes kepada awak media. Karena kan memang kedua kakek nenek saya itu mereka dari Indonesia pindah ke Belanda juga sudah lama. Jadi ini adalah kebanggaan bisa mewakili keluarga dan bangsa saya sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Itzes tidak bisa menutupi rasa senangnya karena proses naturalisasinya untuk menjadi WNI sudah rampung dalam waktu yang dekat. Mengingat pada awal Desember ini Komisi 3 dan 10 DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang paripurna DPR mengetuk palu tentang persetujuan. Ya, jelas saya sangat bahagia akhirnya kami bisa merampungkan semua proses naturalisasi, kata Itzes. Ya, Sinteyong membeberkan menu latihan timnas Indonesia sebagai persiapan untuk melawan Jepang, Iran, dan juga Vietnam di Piala Asia 2023-2024. Saat ini timnas Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan di Antalya, Turki. Asnawi Mangko Alam Bahar dan kawan-kawan akan berada di Turki sampai 6 Januari nanti. Shin mengatakan ada 3 hal yang menjadi perhatiannya terkait strategi permainan. Yang pertama, mengantisipasi serangan lawan dengan permainan bola-bola pendek. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memilih melatih pemain dengan permainan ruang kecil ini untuk melatih naluri dan agresivitas pemain saat menekan atau ditekan oleh lawan. Yang terakhir, meminta pemain bisa mengecoh dengan gesit. Shin meminta pemain bisa bergerak cepat dengan memanfaatkan umpan-umpan di antara penjagaan ketat para pemain. Latihan hari ini kita fokus bagaimana kita meruntuhkan lini lawan dengan cara passing pendek, dan di ruang kecil itu bagaimana kita bisa passing dan orang ketiga yang bergerak, kata Shin. Ya, lawan pertama yang akan dihadapi skuad merah putih di Piala Asia nanti adalah Irak. Laga ini akan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan pada 15 Januari. Setelah itu lawan yang akan dihadapi adalah Vietnam pada 19 Januari nanti, dan yang terakhir atau laga pamungkas grup D adalah dengan menghadapi tim terkuat grup Jepang pada 24 Januari. Nah, saat ini selain menguatkan kelebihan timnas Indonesia, Sinteyong juga mulai menanamkan filosofi pemain antitesis permainan lawan, utamanya Irak dan Jepang, sebagai lawan terberat. Ya, target yang diusung oleh Shin di Piala Asia 2023 adalah lolos babak grup. Untuk itu, Shin harus bekerja keras menyiapkan pemain agar bisa memenuhi target tersebut. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, ada banyak cara yang sudah dilakukan oleh PSSI untuk bisa mendongkrak prestasi dan juga mewujudkan ambisi dari timnas Indonesia untuk meraih gelar juara. Salah satu caranya adalah dengan gencar melakukan program naturalisasi. Sejak 1 dekade, PSSI memang gencar menaturalisasi sejumlah pemain untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dimulai dari Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim di tahun 2010 lalu, sejumlah nama seperti Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Diogo Michel, hingga Stefano Lillipali
Bahkan saat ini ada sejumlah pemain naturalisasi yang menjadi pilar penting di skuad timnas Indonesia arahan Sinteyong. Ya, nama-nama seperti Jordi Amat, Elkan Baggett, Rafael Struijk, Sandy Wallace, sampai dengan Mark Locke memainkan peran penting dan tidak tergantikan di skuad Garuda arahan Sinteyong. Dan yang terbaru, PSSI baru saja menaturalisasi satu lagi pemain muda berdarah Indonesia Belanda yang saat ini tengah bermain untuk tim junior Wolverhampton, yakni Justin Hubner. Sejauh ini PSSI bersama dengan Timnas Indonesia dinilai lebih banyak merekrut pemain bertahan. Padahal Timnas Indonesia juga membutuhkan striker yang mematikan kelas dunia agar bisa bersaing di level Asia ataupun dunia. Salah satu nama pemain top Eropa yang dikaitkan dengan program naturalisasi Indonesia adalah Sydney van Hooijdonk. Striker anyar milik klub Italia Bologna ini dinomorkan sebagai salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Lahir di Breda, Belanda pada tahun 2000, Sydney van Hooijdonk merupakan putra dari mantan pemain timnas Belanda Pierre van Hooijdonk. Di mana Van Hooijdonk disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya dari Maluku. Ya, isu ketertarikan PSSI pada Sydney van Hooijdonk muncul setelah staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang juga siap memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan Hamedan. Dari situ sejumlah nama seperti Emil Audero, Pascal Struijk, sampai dengan Kevin Dix muncul, termasuk nama dari Sydney van Hooijdonk yang tampil bagus bersama dengan Bologna pada musim ini. Ya, di musim ini Sydney van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama Bologna dengan koleksi 1 gol saja. Sebelum menjadi pemain utama di Bologna, Sydney van Hooijdonk tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda bersama SC Heerenveen dengan catatan 22 gol. Dan musim terbaiknya adalah saat Eredivisie 2022-2023 yang mana ia berhasil mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama dengan SC Heerenveen di Liga Belanda. Ya, meski begitu, keinginan masyarakat Indonesia agar timnas memiliki striker yang mematikan kelas dunia sepertinya masih belum terlaksana dalam waktu dekat ini. Pasalnya Sydney van Hooijdonk pernah mengatakan kalau dirinya sangat-sangat ingin menembus skuad timnas Belanda seperti sang ayah. Striker milik Bologna ini masih belum pernah masuk tim senior Belanda dan hanya dipanggil di kelompok umur usia 21.